Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sundari dengan NPM 223510788. Saya dari kelas 5E. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi JavaScript Refresher, di mana ini merupakan bagian dari tugas kedua untuk mata kuliah dasar pemrograman mobile. Nah, materi ini saya dapatkan setelah saya menyimak video yang telah Bapak lampirkan pada tugas minggu kedua, yaitu mengenai JavaScript Refresher. Maka langsung saja, pada video itu membahas yang pertama mengenai cara mengubah judul dokumen menggunakan JavaScript. Nah, untuk mengubah judul dokumen ini adalah menggunakan dokumen.title, di mana metode ini digunakan untuk mengubah judul halaman, ya, dan juga menggunakan konsol untuk memeriksa judul saat ini dan memastikan bahwa perubahan telah berhasil atau judul yang baru akan muncul di konsol. Kemudian elemen dalam body ini dapat diakses melalui dokumen.body, di mana ini adalah untuk memanipulasi konten body dan juga dapat diperiksa menggunakan metode troubleshooting di konsol. Nah, untuk cara pengodingannya yaitu untuk mengubah judul dokumen itu yaitu menggunakan dokumen.title. Belajar JavaScript untuk pemula ini adalah nama judul pada dokumennya. Kemudian, untuk memeriksa judul saat ini di konsol yaitu dengan cara membuat codingannya yaitu console.log dan juga dokumen.title yang akan mengarahkan ke judul dokumen ini. Kemudian lanjut, di sini membahas mengenai membuat elemen H1 menggunakan JavaScript, yaitu menggunakan metode dokumen.createElement, yaitu untuk membuat elemen H1. Elemen H1 ini perlu diisi dengan konten menggunakan inner text, inner HTML atau text content. Setelah membuat elemen ditambahkan ke dalam body agar terlihat di halaman. Nah, untuk codingannya yaitu seperti ini yang telah saya buat, yaitu membuat elemen H1. Let H1 elemen sama dengan dokumen.create elemen H1. H1 elemen dan inner text sama dengan selamat belajar JavaScript. Kemudian untuk menambahkan H1 ke dalam body yaitu dokumen.body.appendChild atau H1 elemen. Kemudian lanjut yaitu membahas mengenai penggunaan elemen dan manipulasi teks dalam HTML. Variabel ini digunakan untuk menyimpan dan menampilkan teks di browser, di mana elemen HTML seperti paragraf, bold, dan juga H1. Untuk paragraf H1 itu digunakan untuk menampilkan teks. Penting untuk menyimpan dan memuat ulang perubahan agar tampilannya itu diperbarui. Elemen marquee digunakan untuk membuat teks bergerak di halaman itu. Contoh penggunaan elemen teks dalam HTML ini yang pertama, H1 belajar DOM di JavaScript. Ini artinya pada tulisan belajar DOM di JavaScript ini adalah tulisan yang lebih besar. Kemudian paragraf P di sini adalah sebagai contoh untuk teks yang bisa dimanipulasi. Kemudian Merq ini adalah teks yang bergerak menggunakan Merq. Nah, itu contohnya begitu. Kemudian lanjut, yaitu untuk memodifikasi tampilan tombol menggunakan JavaScript, yaitu menggunakan dokumen.getElementBuildId untuk memilih tombol berdasarkan ID, mengubah gaya tombol pertama dengan menghapus border menggunakan btn1.style.border sama dengan none. Pastikan bahwa perubahan hanya diterapkan pada tombol yang dipilih. Kemudian mengubah gaya tombol berdasarkan ID-nya, let btn1 dokumen.getElementById btni. Kemudian btni.style.border sama dengan none. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil di konsolnya ini yaitu menggunakan console.log. Nih, border dihapus dari tombol btni. Lanjut, yaitu menggunakan event one on click pada tombol. Nah, event on click ini dapat ditambahkan langsung di HTML, yaitu untuk memicu alert dengan string tertentu. Ada dua metode untuk menambahkan on click, yaitu membuat fungsi langsung di JavaScript atau menggunakan event listener. Nah, tombol dengan on click ini yaitu button on click alert. Halo, tombol diklik. Klik saya button. Lanjut. Nah, di sini yaitu mengubah teks saat mouse melintas di tombol. Ketika mouse ini masuk ke dalam area tombol, teks dapat diubah menggunakan event one mouse over event one mouse shoot digunakan ini untuk mengembalikan teks ke semula ketika mouse keluar dari area tombol. Nah, untuk mengubah teks saat mouse melintas ini yaitu menggunakan let btn sama dengan dokumen.getElementById btn. Nah, btn on mouse si over ini sama dengan function.
Nah, ini nih merupakan codingan yang digunakan ketika kita ingin mengubah teks saat mouse melintas. Selanjutnya itu mengubah teks dan warna tombol serta menambahkan elemen baru. Untuk menghapus isi tombol agar kosong dan mengatur teks default, menggunakan variabel global untuk mengelola konten tombol, menambahkan fungsi untuk menambah warna latar belakang saat tombol diklik, kemudian membuat elemen baru dan menambahkan teks ke dalam body element. Nah, ada juga codingan untuk mengubah teks dan warna tombol saat diklik dan juga membuat elemen baru di body. Kalian bisa melihat ini contoh codingannya dan juga ini contoh codingan untuk membuat elemen baru di body. Oke, itu adalah ringkasan dari video pertama pada tugas kedua ini. Lanjut ke video yang kedua. Nah, pada video yang kedua ini membahas mengenai pengantar pemrograman JavaScript untuk pemula. Pentingnya JavaScript dan penggunaannya di website. JavaScript adalah bahasa pemrograman utama untuk membuat halaman web yang interaktif dan dinamis, yang artinya JavaScript ini digunakan untuk membuat halaman web yang nantinya menyampaikan pesan dan mudah dipahami oleh sang pembacanya. JavaScript ini digunakan untuk yang pertama adalah interaksi pengguna, mengubah konten halaman berdasarkan tindakan pengguna. Kemudian validasi data, memeriksa input formulir sebelum dikirim ke server. Kemudian yang ketiga adalah manipulasi DOM, yaitu mengubah elemen HTML dan CSS secara real time. Kemudian pengembangan aplikasi web digunakan untuk membuat aplikasi web dengan framework seperti React, Angular, dan Node.js atau backend. Selanjutnya itu membahas mengenai cara mengintegrasikan JavaScript ke dalam file HTML. Untuk mengedit JavaScript ini, kita perlu menambahkan script dalam file HTML yang dapat dibuka di browser. JavaScript dalam diintegrasikan secara internal dalam tag HTML atau sebagai file eksternal terpisah. Contohnya seperti ini, dokumen HTML ini menggunakan template HTML, kemudian heading. Untuk title-nya itu belajar JavaScript. Nah, ini pada bagian body yaitu H1-nya belajar JavaScript di HTML, kemudian alat Hello World script di HTML seperti biasanya. Untuk mengintegrasikan JavaScript ini ke dalam file HTML yaitu menggunakan template-nya. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan variabel dalam JavaScript, yaitu variabel ini digunakan sebagai wadah untuk menyimpan data. Contohnya, membuat variabel age dan mengisinya dengan nilai. Contohnya, variabel age atau variabel usia yaitu 30. Console log age yaitu usia untuk menampilkan nilai usianya nantinya di konsol. Selanjutnya yaitu untuk tipe data dalam JavaScript dan penulisan variabel. Tipe data ini terdiri dari string, integer, float. Kemudian penamaan variabel ini menggunakan camel case. Variabel first name yaitu Johan untuk sebagai stringnya. Ini adalah string. Tipe datanya itu string. Kemudian age-nya variabel age yaitu 25 yaitu tipe datanya integer. Kemudian variabel price yaitu 1999 yaitu tipe datanya float. Console.log first name age phrase yang nantinya ketika ditampilkan di konsol yaitu Johan berusia 25 tahun, Johan 25, kemudian harganya atau price-nya itu 1999. Lanjut, penggunaan variabel dan kondisi dalam JavaScript. Variabel ini dapat diubah berdasarkan kondisi tertentu. Contohnya pernyataan if else untuk menangani kondisi. Variabel girlfriend sama dengan 0 if jika girlfriendnya ini 0 maka tidak punya. Jika girlfriendnya sama dengan berarti itu punya. Nah, akan ditampilkan di konsol yaitu girlfriendnya ini punya atau tidak punya. Selanjutnya adalah menghitung saldo akhir dengan operasi dasar. Saldo akhir ini merupakan hasil dari penjumlahan saldo awal ditambah saldo ditambahkan, kemudian dikurangi utang. Nah, contohnya seperti ini. Variabel saldo awal yaitu 100.000. Kemudian ada lagi variabel saldo tambahan yaitu 50.000. Hutangnya adalah 30.000. Nah, variabel saldo akhirnya yaitu saldo awalnya ini adalah 100.000 ditambah saldo tambahan tambah 50.000 dikurang hutang. Berarti 100 ditambah 50, 150.000 dikurang 30 berarti konsol log yang akan ditampilkan nantinya adalah saldo akhir yaitu sebesar
rupiah plus saldo akhir, yaitu hasil dari saldo awal tambah saldo tambahan dikurang utang, itu 120.000 rupiah. Selanjutnya adalah penggunaan array dan penghapusan nilai dengan looping. Menggunakan metode pop untuk menghapus elemen terakhir dari array dan juga looping for untuk mengulang proses. Contohnya codingannya itu ini, variable names, Alice, Bob, dan juga Charlie. Names pop ini digunakan untuk menghapus elemen terakhir. Ini adalah codingan untuk menggunakan array dan penghapusan nilai dengan looping. Selanjutnya adalah penggunaan loop dalam JavaScript, yaitu untuk menampilkan nama guru dengan indeks yang dinamis menggunakan looping. Contohnya seperti ini, variabel teacher, Pak Budi, Bu Susi, dan juga Pak Denny. Untuk variabel i sama dengan 0, i lebih kecil dari teacher.length i++, yaitu konsol log guru ke ditambah i tambah 1 sama dengan teacher. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari kedua video yang telah saya simak pada link yang telah terlampir dalam tugas DPM kedua ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Untuk perhatiannya hingga akhir video ini saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.